Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi akuntansi sektor publik bab 6 mengenai standar akuntansi sektor publik. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Vena Rahmali Azhara NPM 107, yang kedua ada Feni Mufidatu Savana NPM 110, yang ketiga ada Galuh Anindita Purbaningrum NPM 114, dan keempat ada Farah Anissa Ilmi NPM 124. Yang pertama ada definisi dari standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi sektor publik memberikan kerangka demi berjalannya fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik, yaitu perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban publik. Sementara itu, standar akuntansi yang telah digunakan dalam praktek keuangan di Indonesia seperti standar nomenklatur, standar akuntansi keuangan atau SAK, standar akuntansi pemerintah atau SAP, standar profesional akuntan publik atau SPAP, dan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN merupakan panduan bagi pemakainya dalam melaksanakan fungsi terkait. Sedangkan standar sendiri merupakan acuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh organisasi yang berkompetensi dan berwenang dalam bidang terkait. Standar yang dikembangkan untuk organisasi sektor swasta seperti SAK dan SPAP biasanya juga digunakan untuk organisasi publik sebagai pelengkap penggunaan standar-standar di sektor publik itu sendiri. Standar umumnya diterbitkan dalam bentuk pernyataan standar dan interpretasi pernyataan standar. Selanjutnya ada jenis-jenis dari standar akuntansi sektor publik. Jenis-jenis standar akuntansi sektor publik terbagi menjadi dua, yaitu standar akuntansi pemerintah dan standar akuntansi organisasi non-profit. Yang pertama, kita bahas standar akuntansi pemerintah terlebih dahulu. Standar akuntansi pemerintah atau SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang telah ditentukan melalui aturan. Laporan tersebut seperti misalnya laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Standarisasi ini dilakukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah, sekaligus untuk memberikan peningkatan kualitas dari LKPP dan LKPD. Secara umum, SAP berbentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau SPAP yang memiliki judul, nomor, dan tanggal efektif berlaku standar tersebut. Selain itu, SAP juga memiliki kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang menjadi rangka penyusunan. Dalam membantu penerapannya, PSAP ini dibarengi dengan interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau IPSAP atau Buletin Teknis SAP. Gunanya adalah untuk menghindari salah arti dari penggunaan PSAP dan mengatasi permasalahan teknis. IPSAP dan Buletin Teknis SAP disusun dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP dan diberitahukan kepada pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Rancangan IPSAP disampaikan kepada BPK paling lambat 14 hari kerja sebelum IPSAP diterbitkan. Lalu standar akuntansi pemerintahan bertujuan untuk yang pertama ada akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan. Lalu yang kedua ada manajemen, yaitu memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Lalu yang ketiga ada transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders. Lalu yang terakhir ada keseimbangan antar generasi,
itu memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Lalu yang kedua ada standar akuntansi organisasi non-profit. Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah merupakan bagian dari organisasi non-komersial atau sektor publik. Organisasi ini biasanya didirikan oleh masyarakat, baik dalam bentuk yayasan, atau lembaga swadaya masyarakat atau partai politik maupun organisasi keagamaan. Secara operasional, organisasi ini tidak mencari laba dan tidak diselenggarakan oleh pemerintah. Pengelolanya sendiri adalah orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat dan pemiliknya adalah masyarakat. Standar akuntansi yang berlaku untuk organisasi nirlaba yaitu menggunakan basis akuntansi akrual untuk mengakui pendapatan dan bebannya. Aktiva bersihnya dikelompokkan dalam 3 kategori yang masing-masing tergantung pada ada atau tidaknya pembatasan. Yang pertama ada aktiva bersih terikat permanen, yang merupakan bagian dari aktiva bersih yang penggunaannya dibatasi oleh donatur atau donor imposed stipulation yang tidak memiliki pembatasan waktu dan tidak dapat dipindahkan oleh organisasi. Lalu yang kedua ada aktiva bersih terikat kontemporer, yang merupakan bagian dari aktiva bersih yang penggunaannya dibatasi oleh donatur atau donor imposed stipulation yang memiliki pembatasan waktu atau dapat dipindahkan oleh organisasi dengan melakukan stipulation atau pembatasan penggunaan. Lalu yang ketiga ada aktiva bersih tidak terikat, yang merupakan bagian dari aktiva bersih yang tidak dibatasi penggunaannya oleh donatur. Dengan demikian, aktiva bersih organisasi, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian dikelompokkan menurut ketiga jenis aktiva bersih. Pembagian aktiva bersih dalam 3 kategori tersebut merupakan bentuk penyajian paling utama untuk organisasi nirlaba. Selanjutnya adalah lingkup standar akuntansi sektor publik. Pedoman akuntansi sebagai penyedia organisasi sektor publik disusun dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, pedoman akuntansi dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan organisasi sektor publik dewasa ini. Yang kedua, pedoman akuntansi dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan, serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan organisasi sektor publik yang mencangkup penganggaran, perbendaharaan, serta pelaporannya. Selanjutnya adalah kebutuhan standar akuntansi sektor publik di Indonesia. Untuk tercapainya informasi keuangan yang konsisten dan dapat dibandingkan bagi semua yurisdiksi, standar akuntansi keuangan sektor publik dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku di tingkat internasional. Adapun manfaat dari standar akuntansi keuangan sektor publik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan reliabilitas laporan akuntansi dan keuangan organisasi sektor publik, khususnya dalam hal ini organisasi pemerintahan. Yang kedua, meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian. Yang ketiga, mengusahakan harmonisasi antara persyaratan atas laporan ekonomis dan keuangan. Dan yang terakhir, mengusahakan harmonisasi antara yurisdiksi dengan menggunakan dasar akuntansi yang sama. Selanjutnya adalah teknik penyusunan standar. Proses penyusunan standar akuntansi harus dilakukan melalui prosedur yang seksama dan teliti dengan tujuan untuk mencapai kualitas yang tinggi. Berikut merupakan tahap-tahap dalam menyusun standar akuntansi. Yang pertama adalah evaluasi masalah pada tahap awal. Yang kedua, mengadakan riset dan analisis. Yang ketiga, menyusun dan mendistribusikan memorandum diskusi kepada setiap pihak yang berkepentingan. Yang keempat, mengadakan dengar pendapat umum. Yang kelima, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan publik atas memorandum diskusi. Yang keenam, menerbitkan draft awal standar yang telah diusulkan. Yang ketujuh, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan tertulis. Yang kedelapan, memutuskan apakah
sudah layak untuk diterbitkan, dan yang terakhir menerbitkan pernyataan tersebut. Selanjutnya, perbedaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Yang pertama, dalam ruang lingkup dan basis akuntansi. SAP adalah standar akuntansi pemerintahan. Standar ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang telah ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2010. PP ini menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005, karena Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sehingga perlu diganti. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual. Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian yang tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Hal ini seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Implementasi SAP berbasis akrual harus disertai dengan upaya sinkronisasi berbagai peraturan, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Di samping itu juga diperlukan adanya harmonisasi antar regulasi, sehingga regulasi tersebut menjadi selaras dengan elemen-elemen yang ada dalam laporan keuangan. Yang kedua, komponen-komponen dalam laporan keuangan. PP Nomor 71 Tahun 2010 mengakomodasi dua jenis pelaporan, yaitu laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan PP Nomor 71 ada 7 jenis laporan keuangan, yaitu A. Laporan realisasi anggaran. Meskipun basis yang harus digunakan adalah basis akrual, khusus untuk LRA masih menggunakan cash basis yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Yang B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan SAL hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya. Kemudian C. Ada neraca, merupakan laporan keuangan yang telah menetapkan basis akrual, yang oleh karena itu tidak terdapat perbedaan signifikan. Hanya saja ada sedikit tambahan pos-pos di dalam sisi aset dan perubahan format pada sisi ekuitas, di mana ekuitas dana tidak dirinci ke dalam EDL, EDI, dan EDC, tapi merupakan jumlah total selisih antara aset dan kewajiban. Perubahan itu jadi membuat format neraca lebih sederhana. Kemudian yang D, laporan operasional. Pengakuan beban pada laporan operasional meliputi kewajiban atau biaya yang timbul meskipun belum dibayar, tidak semata-mata melihat apakah kas tersebut sudah keluar atau belum dari kas daerah. Hal yang sama juga berlaku pada pengakuan pendapatan, yaitu pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut. Lalu yang E, laporan arus kas. Laporan arus kas hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Selanjutnya F, ada laporan perubahan ekuitas. LPE merupakan laporan keuangan tambahan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 dan tidak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. LPE merupakan artikulasi dengan LO dan neraca. Kemudian yang G ada catatan atas laporan keuangan. Perbedaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada komponen-komponen dalam laporan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Kemudian ragam dan hubungan antar standar akuntansi sektor publik. Secara umum terdapat 4 ragam standar yang mengatur organisasi sektor publik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, standar nomenklatur. Yang kedua, standar akuntansi sektor publik. Yang ketiga, standar pemeriksaan keuangan negara. Dan yang keempat, ada standar akuntansi biaya. Selanjutnya yaitu PSHK nomor 45 sebagai standar akuntansi bagi organisasi non-profit. Organisasi non-profit atau organisasi nirlaba menyediakan jasa dan tidak beritikat untuk memperoleh laba. Organisasi ini umumnya dibiayai dari kontribusi, perolehan dana dari investasi, pengenaan tarif atas jasa yang diberikan, dan pemberian bantuan dari pemerintah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya, suatu organisasi non-profit dapat memperoleh suatu surplus yang merupakan selisih antara aliran kas masuk dengan aliran kas keluar. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dalam PSHK tersebut antara lain menguraikan tentang yang pertama, tujuan laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan organisasi nirlaba yaitu menyajikan informasi yang relevan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut, serta untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Yang kedua, sifat pembatasan dana. Laporan keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Menurut PSHK nomor 45, dalam melakukan penyusunan laporan keuangan harus memperhatikan 4 sifat pembatasan dana. Sifat pembatasan dana. Yang pertama, pembatasan permanen. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen. Tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau seluruh penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Yang kedua, pembatasan temporer. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Yang ketiga, sumbangan terikat. Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Yang keempat, sumbangan tidak terikat. Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Selanjutnya, sejarah perkembangan standar akuntansi sektor publik. Tonggak sejarah dalam pengembangan standar akuntansi sektor publik yaitu 1. Menjelang diaktifkan pasar modal pada tahun 1973, dibentuk cikal bakal Badan Penyusun Standar Akuntansi yang menghasilkan Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. 2. Komite PAI yang dibentuk tahun 1974 melakukan revisi mendasar PAI 1973 untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan dunia usaha. Hasil revisi ini dikodifikasi dalam Prinsip Akuntansi Indonesia 1984. 3. Pada tahun 1994, Komite PAI melakukan revisi total terhadap PAI 1984.
Hasil revisi ini dikodifikasi dalam Standar Akuntansi Keuangan atau SAK per 1 Oktober 1994. Standar Akuntansi Indonesia. Standar akuntansi di Indonesia disusun oleh Dewan Standar Akuntansi, di mana penyusunannya terdapat PSAK, PSAK Etap, dan PSAK Syariah. Dewan Standar Akuntansi Keuangan berada di bawah Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Pada tahun 2012, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntansi Sektor Publik atau IAI-KASP telah mengembangkan serangkaian standar-standar akuntansi yang direkomendasikan untuk digunakan pada entitas-entitas sektor publik yang dinamakan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik atau SAK-SP. Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik atau yang biasa disebut SAK-SP dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku di tingkat internasional dengan harapan tercapainya informasi keuangan yang konsisten dan dapat dibandingkan untuk semua yurisdiksi. Penerapan SAK-SP akan mengarahkan sistem akuntansi dan manajemen keuangan pemerintah menjadi lebih baik. Jadi, laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai informasi yang lebih baik dan forecasting serta budgeting yang lebih reliable, sama seperti manajemen terhadap sumber daya ekonomis. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.